matriks ya sob ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan soal yang pertama ya. Ya, ini pembahasan berikutnya adalah mengenai determinan dan inverse matriks sob. Nah, ini berhubungan dengan determinan. Yang ditanya di sini adalah tentukan determinan dari matriks B ya. Nah, diketahui matriks B-nya itu adalah ABCD, matriks A 2514 dan B kali A, matriks B kali A itu adalah 0110. Oke, kita cari nih determinan matriks B-nya. Caranya gimana? Ini dia determinan sendiri untuk ordo 2 kali 2 itu dirumuskan seperti ini ya. Jadi nah, ini dia ya. Jadi perkalian silang ya. Jadi kira-kira gini, si A kita kalikan ke si D nya yang diagonal ini ya. Dikurangkan dengan kemudian B kali C. Jadi diagonal yang ini. Oke. Nah, kalau begitu kita akan tuntaskan untuk soal ini yaitu BA. Yang pertama kita mulai dulu dari B kali A. Jadi ini ada sifat ya. Jadi ada sifat untuk determinan. Ini ada sifatnya ya. Jadi kalau ada matriks A kali matriks B sama dengan matriks C, maka determinan A kali B itu determinan matriks A kali B sama aja nanti dengan determinan C ya. Atau determinan A kali B itu bisa dibuat jadi determinan A kali determinan B sama dengan determinan matriks C sob. Berarti kalau begitu untuk bagian yang ini bisa aja langsung kita buat ya. Ini kita jawab kalau gitu BA, berarti itu nanti kita kasih determinan determinan B kali determinan A. Nah, itu nanti sama aja dengan determinan dari matriks yang 0 1 1 0 sob. Sesuai dengan sifatnya ya. Nah, BA itu adalah determinan B kali determinan A. Berarti determinan B kali, yuk determinan A ini kan tinggal kalikan aja ya. Ini kalian kemarin 8, ini kalikan kemarin 5, hasilnya tinggal dikurangkan ya. Berarti jadinya 3. Ini sama dengan ini kita determinankan 0 kali 0 itu 0, 1 kali 1 1, 0 kurang 1 itu adalah minus 1. Berarti kalau gitu dapat nih determinan B nya sama dengan minus 1/3. Itu yang diminta. Oke, berarti untuk yang ini jawabannya adalah yang bola atau soal berikutnya. Diketahui matriks A katanya 3 2 2x ya, dan matriks B 2x 3 2 dan x. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan dari determinan A sama dengan determinan B. Oke, ini dia kunci yang pertama ya. Jadi ini kita akan jawab. Katanya determinan A sama dengan determinan B. Yaudah, kita cari determinan A nya. Ini kita kalikan berarti 3x gitu ya. Kemudian ini kita kalikan ke sana, itu hasilnya 4, baru kita kurangkan ya, berarti kurang 4. Ini determinan A katanya sama dengan determinan B. Nah, ini kita kalikan berarti jadi 2x kuadrat. Kemudian ini kita kalikan berarti 6 kurang 6. Oke, ini semua yang di ruas ini kita pindahkan ke mari ya. Berarti ini boleh kita tulis jadi 2x kuadrat. Yang ini pindah berarti jadi minus ya, minus 3x. Ini pindah jadi positif berarti minus 6 tambah 4 itu adalah minus 2. Ini sama dengan 0. Nah, katanya ini tadi mempunyai akar-akar si x1 dan si x2. Oke, yang ditanya adalah x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Ini kan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat itu boleh dituliskan dengan x1 tambah x2 kuadrat dikurang 2 kali x1 kali x2 ya. Ingat lagi kalau ada persamaan kuadrat dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Katakanlah akar-akar ini adalah x1 dan x2. Kalau ditanya nanti x1 tambah x2 itu hasilnya adalah min b per a. Kalau nanti yang diminta adalah x1 kali x2 itu hasilnya adalah c per a. Berarti kalau gitu dari sini udah bisa kita ambil nilainya. Iya benar, x1 tambah x2 itu kan tadi min b per a ya. Ini udah ada minusnya, di sini juga minus berarti jadi positif ya. Berarti 3/2
Kemudian kalau X1 kali X2 itu adalah C per A, berarti minus 2. Ini C-nya yang di ujung, A-nya yang di depan ya. Minus 2 per 2 itu adalah minus 1. Maka yang ini udah bisa kita dapat. X1 tambah X2, 3 per 2 dikuadratkan berarti jadi 9 per 4. 2 kali X1 X2, berarti ini X1 X2 nya kan minus 1 tuh. Berarti minus 2 kali minus 1 jadi positif 2. Oke, 9 per 4 ditambah 2. Nah, oke, 9 per 4 itu adalah 2,25 ya. 9 per 4 nya 2,25 ditambah 2 berarti ini jadi 4,25. Gitu dia caranya. Berarti yang tepat adalah yang bagian D. Gampang sekali. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matriks A dengan anggota 4, 2, 3, minus 4 dan matriks B itu 5, min 3, 2, 1. Kemudian ada diberikan pada soal katanya jika AC sama dengan B. Nah, ini ada bentuk ya. Jika AC sama dengan B dan C pangkat min 1 itu adalah inverse dari matriks C, maka determinan dari C inverse. Oke. Determinan C inverse itu sama aja dengan ini ya, sifat yang ini bisa kita pakai ya. Jadi kalau ada determinan dari inverse, nah bisa dibuat jadi kayak bentuk gitu. Berarti kalau determinan dari C inverse, iya itu sama aja dengan 1 dibagikan dengan determinan C. Jadi kita nggak perlu cari inverse-nya ya, langsung aja kita gunakan sifat-sifatnya. Nah, AC sama dengan B, berarti dengan kata lain karena yang diminta adalah determinan, ya udah kita buat aja dalam determinan. Berarti ini sama aja dengan determinan AC, berarti itu sama dengan determinan B. Berarti yang ini sama aja dengan determinan A kali determinan C, ini sama dengan determinan dari si B. Nah, berarti kalau gitu determinan C-nya itu sama dengan determinan B dibagikan dengan determinan si A. Nah, tinggal kita cari ya determinan B ya. Ini kita kalikan hasilnya 5. Ini kita kalikan minus 6. Ingat dikurang ya, berarti 5 dikurangi dengan minus 6. Nah, kalau gitu hasilnya adalah 11 per. Yang ini kita selesaikan, ini kita kalikan, berarti kalau itu dikalikan minus 16. Ini kemari 6, berarti dikurangi dengan 6. Kalau gitu hasilnya adalah minus 20. Iya, minus 22. Nah, yang ini kalau disederhanakan berarti minus 1 per 2. Tapi ini determinan C. Yang ditanya tadi kan determinan C inverse ya. Determinan dari C inverse itu sama dengan 1 per determinan C. Berarti 1 dibagi dengan minus setengah. Berarti kalau gitu dapat ya determinan C inverse-nya itu berarti itu sama dengan minus 2. Gitu dia. Berarti jawabannya adalah yang A. Gampang. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Ini ada matriks C yang anggotanya 4 per 7, minus per 7, minus per 7, 2 per 7, dan ada matriks B yang anggotanya 4, 2, 28 dan juga ada keterangan A sama dengan C inverse. Maka yang ditanya determinan dari matriks A transpose kali B ya. Jadi itu udah ada keterangan ya, A pangkat T itu adalah transpose dari matriks A. Yuk gimana menyelesaikannya ini? Ya lagi-lagi karena ini ceritanya determinan ya tinggal kita determinankan aja. Determinan dari A transpose kali B. Nah, sesuai dengan sifat determinannya, berarti ini jadi determinan A transpose dikalikan dengan determinan B. Determinan A transpose itu sama aja dengan determinan A, itu juga sifat ya, dikali dengan determinan B. Jadi nanti yang mau dihitung itu yang ini, determinan A dikalikan dengan determinan B. Oke, determinan B nya ini tentunya dapat ya, dari sini udah ada nilainya nih, ini bisa kita cari. Berarti determinan B sama dengan ini, tinggal kita kalikan 4 kali 8 nya 32, terus kita kurangkan dengan yang ini, 2 kali 2 nya 4 dikurangi dengan 4, berarti hasilnya adalah 20. Yup, matriks determinan B nya 28. Nah, sekarang tinggal determinan A.
Ya udah, bagian yang ini tinggal kita selesaikan nih. Sama-sama kita kasih determinan ya. Determinan A itu sama dengan determinan dari C inverse. Tahu determinan A itu sama aja dengan 1 dibagikan dengan determinan si C. Nah, determinan C-nya berapa? Ini tinggal kita hitung, ini matriks C-nya. Jadi kalau kita mau cari determinan C, ya ini tinggal kita hitung, ini tinggal kita kalikan, sub. Berarti itu adalah 8/49. Terus yang ini kita kalikan, ini kurang ya. Ini kalau dikalikan berarti negatif-negatif jadi positif ya. Ya, 1/49 ya. 1/49. Berarti sama aja ini dengan 7/49. Atau kalau disederhanakan jadi 1/7. Nah, yang ini berarti tinggal kita tuliskan aja ini sama dengan 1 dibagi dengan 1/7. Itu hasilnya adalah 7. Nah, kalau gitu yang ini bisa dapat ya. Matriks A-nya 7, matriks B-nya 28. Berarti 7 kali 28. 19. Yup. 196. Berarti kalau gitu jawabannya adalah yang C. Iya, mudah sekali. Lanjut ke soal berikutnya. Ini ada bilangan A, B 2A, kemudian A tambah B adalah 4 suku pertama barisan aritmatika ya. Jadi ini ada matriksnya, kemudian ada barisan aritmatika ya. Matriks A nya katanya A, B, A tambah B, kemudian 2A, dan memenuhi determinan A sama dengan -7. Jadi yang pertama ini dulu kita kerjakan ya. Determinan A sama dengan -7, berarti yang ini kita kalikan dulu. Kita cari determinan A-nya ya, berarti yang itu adalah 2A kuadrat kurang, terus ini kita kalikan. Berarti yang itu adalah B kali A tambah B. Ini katanya sama dengan -7. Atau ini boleh kita lanjut. 2A kuadrat kurang AB kurang B kuadrat. Ini sama dengan -7. Nah, sekarang kita ke bagian yang ini ya. Ini ada ada barisan aritmatika ya. Pada barisan aritmatika itu berlaku hubungan 2U2 itu sama dengan U1 tambah U3. Artinya 2 kali suku kedua itu sama aja dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Nah, suku keduanya kan ini si B ya. Berarti ini boleh kita tulis, kalau 2U2 berarti jadi 2B. Ini sama dengan suku pertamanya udah pasti yang ini ya, si A ya. Suku ketiganya udah pasti si 2A. Berarti A tambah 2A itu adalah 3A. Ya bener. Nah, ini kita buat 3A. Berarti dapat B-nya itu adalah 3/2A. Nah, ini kita gabung aja kemari. Jadi ini kita buat jadi 2A kuadrat kurang A kali B-nya adalah 3/2A kurang B kuadrat. Nah, itu kalau kita kuadratkan berarti jadi 9/4 A kuadrat. Ini sama dengan -7. Oke, kita lanjut terus. 2A kuadrat kurang, ini kalau kita kalikan berarti jadi 3/2A kuadrat kurang 9/4A kuadrat. Ini sama dengan -7. Ya udah, ini tinggal kita kalikan aja ini dengan 4 ya. Oke, kita kali 4. Nah, ini kita hasilnya kita buat ke sebelah sini aja ya. Kalau begitu, kalau dikali 4 berarti itu jadi 8A kuadrat kurang 6 ya jadinya ya. 6A kuadrat kurang lagi dengan 9A kuadrat. -7 nya dikali 4 berarti -28 dong. Ini kita selesaikan. Yang ini semua ternyata hasilnya adalah -7. -7A kuadrat sama dengan -28, atau dari sini dapat A kuadratnya sama dengan 4. Dengan kata lain, A-nya nanti bisa 2, oke, atau A-nya -2. Kita cek aja ya. Nah, kalau A-nya 2 tadi kan B-nya ini ya. B-nya adalah 3/2A. Berarti kalau A-nya 2 udah pasti B-nya berapa ya? Tinggal kali aja ya. 3/2 kali 2 itu kan 3. Oke, kalau A-nya -2 berarti B-nya adalah -3. Kalau gitu yang ditanya A kali B. Ya, kalau ini dikalikan hasilnya 6, ini dikalikan juga hasilnya 6. Kalau gitu A kali B-nya udah pastilah ya sama dengan 6. Oke. Gitu ya. Ya.
Berarti kalau gitu A kali B sama dengan 6. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjut terus ke bagian berikutnya. Kali ini katanya nilai A dan B yang memenuhi. Jadi ini ada inverse dari matriks yang beranggotakan A, B, B, A. Katanya sama dengan matriks 1, 2, 2, 1 nih. Nah, yang ditanya adalah nilai A dan B nya mana nih yang benar. Oke. Nah, kalau kita cerita inverse, ini kalau kita harus menginverskan matriks yang ini, itu kan agak ribet ya. Maka kita boleh pakai yang namanya sifat. Oke. Sifatnya mana? Yang ini dia. Kalau ada inverse dari sebuah matriks kemudian diinverskan lagi, maka dia akan kembali ke matriks yang semula, atau dengan kata lain inversnya hilang ya. Oke, nah sekarang tinggal kita buat ini kedua ruas. Ini kita inverskan ya, kedua ruas kita inverse. Nah kalau begitu, karena yang ini sudah inverse, diinverskan lagi berarti inversnya hilang, AB BA, yang tinggal cuma ini. Nah kemudian 1, 2, 2, 1 kalau diinverskan berarti itu jadi gini ya, 1, 2, 2, 1, yang ini jadi inverse. Oke. Nah sekarang kita tinggal masuk ke bagian proses menginverskan matriks yang ini. Oke, ini udah ada di sini, sudah nampil. Jadi kalau inverse matriks ordo 2 kali 2, caranya itu adalah 1 per determinan A. Berarti dengan kata lain kita cari dulu determinannya. Jadi ini aku tulis saja dulu, ini AB BA ya. Ini sama dengan 1 per determinan yang ini tinggal kalikan. 1 kali 1 1. Terus kemari 2 kali 2 4. Berarti 1 kurang 4 itu minus 3 ya kan. Dikali dengan ini yang namanya adjoint, lihat ya, bagian yang ini tadi AD itu tukar tempat, sekarang A nya jadi di sebelah sini, D nya jadi kemari. Berarti posisi AD itu adalah dimiliki oleh si 1, 1, karena angkanya sama berarti ya tidak ngaruh ya, 1, 1. Kemudian bagian yang ini B dan C itu berubah tanda, kalau tadi positif jadi negatif atau sebaliknya. Maka di sini boleh kita tuliskan jadi minus 2, ini juga minus 2, selesai ya. Oke, nah sekarang tinggal kita selesaikan. Ini adalah A, B, BA. Oke, ini sama dengan, ini tinggal kita kalikan aja, ini berarti jadi minus 1 per 3. Yang ini berarti minus 2 per 3. Oke, sorry, positif ya. Tinggal kita kalikan aja lagi ya, kita kalikan lagi, berarti ini jadi 2 per 3 karena sama-sama negatif ya. Terus yang ini kalikan kemari berarti itu jadi 2 per 3. Sekarang ini kalikan ke paling ujung kemari berarti jadi minus 1 per 3. Nah yang kita dapat adalah kesamaan matriks. Jadi kesamaan matriks itu yang seletak bernilai sama, berarti ini kemari, berarti dengan kata lain A-nya adalah yang ini minus sepertiga ya, A minus sepertiga. B-nya itu yang di sini berarti dia seletak dengan matriks yang di sebelah sini. Berarti B-nya adalah 2 per 3. A minus sepertiga, B 2 per 3. A minus sepertiga, B 2 per 3. Berarti yang paling tepat itu adalah yang D. Soal berikutnya ini katanya matriks A yang anggotanya adalah 1 min sepertiga min 2 1 adalah inverse dari B. Berarti A itu adalah inverse dari matriks B ya. Atau boleh juga kita tuliskan berarti A adalah inverse dari matriks B. Oke, berarti dengan kata lain itu boleh kita tuliskan A itu berarti sama dengan B inverse ya. Oke, nah sekarang biar nggak rumit menginverskan si B nya, ini kita kedua ruas ini kita inverskan aja nih ya. Gimana kalau ini kita inverskan? Berarti sekarang berbalik ya. Berarti A inverse. Nah inverse diinverskan lagi, inverse hilang ya, jadi B. Nah sekarang kita punya persamaan
B sama dengan A inverse. Oke, B sama dengan A inverse berarti kalau kita tuliskan B sama dengan A inverse. Yuk kita tuliskan B-nya adalah ini X tambah 4. Ini 6, ini 1. Di sini adalah 2X tambah dengan Y. Nah, ini sama dengan A inverse. Ingat tadi udah ada ya. Kita cari dulu determinan dari si A-nya dulu, gitu kan. Oke, determinan A-nya ini tinggal kita kalikan. 1 kali 1 itu adalah 1. Ini kemari 2/3 positif ya. Tapi kan pada rumusnya ini kurang ya. Berarti ini kurang 2/3. Nah, ini sama aja dengan hasilnya 1/3. Nah, tadi kan mendeterminankan itu adalah 1 per determinan si A-nya ya. Jadi kalau 1 per determinan A ya tinggal dibalik aja ya kan. Berarti 1 per 1/3 itu adalah 3. Terus tadi gimana? Yang di sini bagian yang ini kita tukarkan aja tempatnya, tapi karena angkanya sama ya udah berarti tetap aja 1 dan 1. Kemudian bagian yang ini ingat tadi berubah tanda ya. Kalau negatif berarti jadi positif, yang ini berarti jadi 1/3, yang ini jadi 2. Nah, jangan lupa ke semuanya kita kalikan 3 yang ini ya. Berarti nanti gini ya. Ini adalah akan jadi sebuah kesamaan matriks, berarti X tambah 4 itu sama aja dengan yang ini ya, dikalikan. Berarti dari sini kita dapat nilai dari X tambah 4 itu ya udah 3 kali 1 ya 3 ya. Berarti dapat X-nya adalah -1. Berikutnya yang ini. Nah, 2X tambah Y itu pasangannya akan ke sebelah sini, tapi jangan lupa dikali 3 ya. Berarti dari sini adalah 2X tambah Y itu sama dengan 3. Ingat tadi X-nya -1, berarti ini jadi -2 tambah Y sama dengan 3. Berarti dapat Y-nya berapa? Iya, dapat Y-nya 5. Gitu dia. Berarti jawabannya yang E. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan soal-soal tentang determinan dan inverse ya. Jadi ini katanya diberikan matriks A 1 3 3 4 dan matriks B 2 2 1 3. Jika matriks X memenuhi AB inverse dikali A transpose sama dengan X, maka determinan X sama dengan apa ya? Berarti ini determinan. Ya udah kalau gitu ke semua bentuknya kita determinankan aja, karena kan kita mintanya yang dimintakan determinan. Kasih determinan kiri kanan berarti ini jadi determinan AB inverse kali A transpose. Ya udah ini sama dengan determinan X. Nah, yang ini tinggal kita ubah ini jadi determinan AB inverse kali dengan determinan A transpose sesuai dengan sifat determinan ya. Sama dengan determinan X. Yang ini berarti jadi 1 per ini AB-nya dalam kurung ya, gini ya. Ini berarti jadi 1 per determinan AB. Oke ya. Determinan A transpose itu kan sama aja dengan determinan A, itu juga tadi sifatnya ya, sama dengan determinan X. Nah, kalau gitu ini kita lanjut ke mari. Berarti jadi 1 per determinan A kali B itu sama aja dengan determinan A kali determinan B dikalikan dengan determinan A ini sama dengan determinan X. Nah, atas bawah ada determinan A, langsung kita coret ya. Berarti yang sisa adalah 1 per determinan B ini sama dengan determinan X, atau determinan X itu adalah 1 per determinan B. Emangnya determinan B nya berapa? Ya tinggal kita hitung. Determinan B berarti sama dengan kalikan yang ini 6 kurang kalikan yang ini 2, berarti 6 kurang 2 itu adalah 4. Maka kalau begitu dapat dia determinan X nya adalah 1 per 4. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, kalau gitu sampai sini dulu pembahasan mengenai determinan dan inverse matriks. Semoga ini bermanfaat.